Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harun Waalaikumsalam warahmatullahi sudah wabarakatuh. berkesempatan hadir hari ini. Pak Harun, kita akan melakukan uji komprehensif, di mana Pak Harun kami akan menanyakan beberapa hal terkait tentang pembelajaran yang selama ini Bapak Harun ada kerjakan dalam kelas. Oke Pak Harun, untuk yang pertama, saya akan mulai pertanyaan untuk Pak Harun. Ini terkait tentang teori belajar dan pembelajaran. Oke, dalam RPP Pak Harun menggunakan teorinya siapa? Menggunakan teori belajar dan pembelajaran apa saja? Behavioristik, Bu. Yang seperti apa itu Pak Harun? Ketika kita sudah mengajar, maka kita dapat melihat hasil dari siswa yang sudah menunjukkan perubahan perilakunya. Melihat perubahan perilaku seperti apa Pak? Kalau boleh Misalnya tahu. dari tadinya yang anak-anak atau peserta didik belum tahu, sehingga dia menjadi tahu. Gitu. Ada lagi? Cukup. Oke, selanjutkan ke Pak Haji Noho, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Dokter. Pak Harun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Harun sudah saya dengarkan, sudah menjawab pertanyaan dari Bu Dokter tentang teori belajar, yaitu yang diambil dari behavior. Ya, oke, saya tanyakan, apa sih sebenarnya RPP itu? Silakan Pak Harun. Apa sebenarnya RPP itu? Coba. Silakan Pak Harun. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. Oh, cuman rencana, nggak ada apa-apanya. Ada Pak, yang terdiri dari beberapa komponen seperti tema, kompetisi inti atau KI, kemudian kompetisi dasar atau KD, terus indikator, tujuan pembelajaran, materi pokok, kemudian proses pembelajaran. Dari proses pembelajaran itu ada beberapa kegiatan kemudian kegiatan penutup. Kemudian komponen berikutnya yaitu tentang remedial, kemudian interaksi orang tua dan penilaian. Kira itu Pak. Oke. Cuman hanya itu, tidak ada lagi yang lain? Batas kemampuan saya untuk menjawab Pak. Oke. Silakan Ibu Dokter. Alasan yang sangat klasik. Menurut Pak Harun, saya lanjutkan lagi pertanyaan dari Pak Haji tentang RPP. Pak Harun, saya mau tanya lagi mengenai salah satu yang ada dalam RPP Pak Harun. Apakah menurut Pak Harun IPK dan tujuan penting dalam RPP? Menurut Pak Harun, apakah tujuan pembelajaran dan IPK yang Bapak buat dalam RPP Pak Harun, apakah itu penting? Dan apa alasan Bapak? Sangat penting. Alasannya apa, Pak? Alasannya karena kita tidak mungkin bisa mengetahui hasil pembelajaran adanya IPK. Makasih Bu. Tidak apa? Maksudnya Pak Harun? Bisa diulang? Memiliki IPK dengan KD kan yang ditanyakan Bu. IPK dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sangat erat kaitannya dengan IPK.
indikator pencapaian. Kemudian tanpa adanya indikator, maka kita juga tidak bisa menilai sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajarannya. Apa sih indikator itu, Pak? Indikator adalah salah satu cara untuk bisa mengetahui kemampuan anak didik dalam mencapai proses kegiatan belajarnya. Oke, silakan Pak Haji, dilanjutkan. Oke, terima kasih Bu Dokter. Oh, Pak Harun lanjutan. Tadi Pak Harun sudah menjawab dan ada namanya indikator pencapaian. Nah, saya akan tanyakan, mohon diklarifikasi indikator yang mana yang ditulis di dalam RPP dengan untuk berpikir tingkat tinggi. Jadi indikator mana sih yang membuat ataupun yang kita buat, yang kita tulis dalam RPP yang mendorong siswa untuk bisa berpikir tingkat tinggi. Silakan Pak Harun. Untuk bisa mengetahui indikator berpikir tingkat tinggi, maka kita harus membuat satu instrumen tentang HOTS. Pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan anak-anak itu untuk bisa berpikir dan mengamati apa yang diberikan kepada mereka. Boleh diberikan contoh indikatornya boleh diberikan contoh? Misalnya dari pertanyaan yang diajukan kepada peserta didik, Pak. Ya, indikatornya bagaimana? Misalnya untuk bisa mengetahui pencapaian tujuan dengan indikator itu, misalnya kita memberikan pertanyaan kepada untuk kemampuan tingkat tinggi, berpikir tingkat tinggi, kita berikan pertanyaan kepada anak-anak yang tingkat 4 sampai 6. Contohnya misalnya kita harus membuat narasi dulu baru ke ujung pertanyaannya. Demikian Pak. Oke, jadi rumusan indikatornya itu maksudnya rumusan indikatornya. Sehingga tadi sudah penjelasan, tapi rumusan indikatornya seperti apa? Ya kan di dalam indikatornya kan tadi dikatakan oleh Ibu Dokter, indikator itu apa? Itu. Jadi makanya saya katakan rumusan indikatornya itu seperti apa sehingga anak-anak bisa terdorong untuk berpikir tingkat tingginya atau disebut HOTS tadi. Bagaimana rumusannya? Rumusan indikator yang saya tanyakan, Pak. Biasa. Kan Bapak kan sudah buat di RPP, makanya saya tanyakan tadi dari awal RPP itu apa? Bapak kan sudah sebutkan tadi. Nah, saya tanyakan tadi untuk mencapai siswa itu bisa berpikiran tinggi atau berpikir tinggi itu tingkat tinggi. Nah, bagaimana rumusan indikatornya dibuat? Itu kalau misalnya siswa dapat mengetahui kan cuma level 1. Kan anak-anak tidak berpikir lagi, cuma mengetahui. Nah, bagaimana untuk bisa kita lihat bahwa anak-anak bisa berpikir tingkat tinggi. Jadi rumusan indikatornya saya tanya Pak. Ya, dirumuskan melalui kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Kompetensi. Ya, jadi saya tanyakan Pak, ini saja ya lanjutannya. Oh, kalau yang HOTS itu masuk di level apa dia? Di level tinggi itu 4 sampai 6. Pak Harun kan sudah pintar, kan guru-guru udah. Jadi ini soal tingkat tinggi Pak, kan sudah mulai dari level berapa dia? HOTS itu dari level berapa? HOTS itu dari level 4 sampai 6.
Oke, berarti dari level 4 sampai 6 ya. Iya, Pak. Ya, silakan Ibu Dokter melanjutkan. Bisa enggak Pak Harun jelaskan yang terkait dengan dimensi pengetahuan itu, yang terkait yang meliputi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural. Bisa enggak Pak Harun jelaskan tentang hal tersebut? Yang terkait dengan dimensi pengetahuan. Di mana dimensi pengetahuan meliputi tentang pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Bisa dijelaskan, Pak? Tentang dimensi pengetahuan. Pertama, pengetahuan faktual meliputi elemen-elemen dasar yang digunakan oleh para dalam mengkomunikasikan disiplin. Pengetahuan faktual berisi elemen dasar yang harus diketahui jika mereka mencapai atau menyelesaikan suatu masalah. Demikian. Masih ada tambahan Pak Harun? Cukup. Sudah pas ya. Masya Allah. Oke, karena hal tersebut adalah sebuah alasan yang mungkin harus kita maklumi, saya dan Pak Haji harus maklumi. Oke, pertanyaan terakhir dari saya. Ya, Bu. Pak Haji ya, terakhir jawab Ya, Pak Haji ya. siap. Ya. Oke, Pak Harun, saya lagi bapak. Tadi Pak Haji Noho sudah menanyakan masalah soal HOTS. Ya, saya sekarang menanyakan tentang LOTS. Soal LOTS dan HOTS itu dua jenis soal yang berbeda yang biasa digunakan. Kira-kira menurut Pak Harun, apa perbedaan antara soal LOTS dan HOTS tersebut? Dan antara soal LOTS, kalau LOTS itu kemampuan berpikir tingkat level 1 sampai 3. Sedangkan untuk HOTS yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi level 4 sampai 6. Demikian, Bu. Kira-kira menurut Pak Harun, seperti apa soal LOTS itu? Yang seperti contohnya ada enggak? Pak Harun bisa baca, buat satu soal yang LOTS secara lisan saja. Ya, seperti yang sudah saya praktekkan pada saat pembelajaran di Perteaching tentang haukolah. Haukolah mengandung permohonan pertolongan kepada Allah. Kemudian kami tanyakan di sana apa arti haukolah. Baru, kalau HOTS seperti apa, Pak? Itu yang menurut saya HOTS, Bu. Itu HOTS ya? Ya. Oh, oke. Kalau LOTS-nya bagaimana? Misalnya kami langsung tanyakan apa arti haukolah. Tetapi karena di HOT kami agak kasih narasi.
Demikian, Bu. Pak Haji, dilanjutkan dengan baca tulis Al-Quran dari Pak Haji Noho. Silakan Pak Haji. Oke, terima kasih Bu Dokter. Saya menanyakan dulu pertanyaan terakhir dari saya. Ya, oke. Ya Pak Harun ya. Ya, Aspek evaluasi apa saja yang kita tuangkan dalam RPP? Ini gampang-gampang saya pilih ini di kisi-kisi soal ya. Evaluasi apa saja? Evaluasi apa saja yang dituangkan dalam RPP ya. Ini saya juga sudah salah-salah membuat soal ini. Aduh. Satu semangat tuh. Iya. ya, Pak. Jadi silakan Pak Harun. Di aspek penilaian itu ada aspek kinerja, kemudian evaluasi, aspek kinerja yang berkaitan dengan evaluasi hasil pembelajaran, aspek penilaian yang berkaitan, kemudian apa lagi? Bekerja. Evaluasi pembelajaran itu kinerja peserta, kemudian aspek sikap. Cuman itu Pak Harun ada Ya, lanjut, ada tambahan? Waktu ini tidak ada. Iya. Jadi Pak Harun yang karena ditanyakan aspek dalam evaluasi, salah satunya ada namanya aspek sikap, sosial, religius ya, dengan menggunakan instrumen-instrumen yang sudah dibuat oleh seorang guru. Sehingga semua pembelajaran yang ada di RPP itu akan terlihat apa yang kita tulis dalam tujuan. Nah, tujuan kita ngapain sih? Nah, itu melalui itu ya, ukurannya seperti itu. Oke, selanjutnya Pak Harun kita akan langsung silakan ada. Oke, baiklah Pak Harun, karena Pak Harun ini apalagi kita kan di sekolah madrasah otomatis tidak perlu membaca Quran itu lihat di Al-Quran ya, karena kita memang sudah minimal. Karena apa yang saya ambil ini adalah juz 30 ya, atau surah pendek. Oke Pak Harun, kalau boleh saya dengarkan dulu bacaan Pak Harun, yaitu dalam surah An-Nasr. Silakan Pak Harun. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah bacaannya begitu merdu dan mengasyikan, dan alhamdulillah sesuai dengan mahraj dan tajwid ya. Kepada Pak Harun saya anggap sukses ya di mengaji, begitu bagus. Oke, selanjutnya Pak Harun masih ada, yaitu dengan silakan mengambil catatan atau kertas, kemudian silakan dengarkan perintah. Silakan Pak Harun tuliskan kata kataba. Sudah Pak.
Mohon diperlihatkan, Pak. Enggak kelihatan, kata Pak. Kata. Oke. Oke, selanjutnya Pak Harun, coba tulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Tidak jadi uti gara-gara kita aja. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, saya kira Ibu Dokter Oke, Pak berhasil. Harun. Kalau sama dengan mainan anak-anak ini berhasil. Berhasil. Dora. Iya. Oke, Pak Selamat Harun. Pak Harun ya. Insya Allah sukses Pak Harun Silakan, ya. Bu Dokter. Oke Pak Haji, makasih banyak. Insya Allah Pak Harun, cuman ada beberapa pertanyaan Pak Harun tidak bisa menjawab ya. Cuma Pak Harun harus lebih perdalam lagi ilmu tersebut. Karena Pak Harun juga guru kan, jadi harus diperdalam lagi Pak Harun ya. Oke, Pak Harun saya kira cukup.